Halo Scorpio, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Juli ya. Oke, energi di bottom of the deck ini adalah Sun. Sun itu adalah kartu, saya pernah bilang kartu paling bahagia, kartu paling ceria, kartu paling bagus vibe-nya gitu dalam tarot ya. Jadi ketika Sun itu muncul dan itu overall energi kamu ya. Jadi di bulan Juli ini kamu bisa mengharapkan banyak hal-hal baik datang di hidup kamu. Oke, kita masuk dari energi kamu. Yang pertama direpresentasikan dengan King of Wands. Saya melihat kamu sedang fokus pada apapun yang sedang kamu bangun, fokus pada pekerjaan kamu, pada karya kamu, pada proyek kreatif kamu. Dan saya melihat kamu membangun skill kamu juga, kayak kamu udah mulai nyaman, percaya diri sama diri kamu ya. Lalu di tantangan kamu adalah Eight of Wands. Eight of Wands ini sebenarnya kartu yang bagus ya. Bicara tentang momentum, kesempatan, kesiapan, bahkan komunikasi. Jadi di sini kamu diharapkan kamu melihat peluang, melihat kesempatan, bahkan mungkin kamu perlu berkomunikasi atau reach out ke orang-orang tertentu supaya kamu mendapatkan kesempatan itu ya. Oke, di fokus kamu, hal yang perlu kamu perhatikan ini adalah Six of Cups. Jadi saya melihat gini, kamu sedang fokus untuk move on. Karena di sini kartu Six of Cups ini berbicara tentang masa lalu ya. Mungkin kamu masih dalam proses untuk merelakan apapun yang sudah terjadi di belakang. Misalnya sebuah hubungan, misalnya kesempatan yang hilang, apapun itu, kamu sedang berproses untuk mengikhlaskannya. Jadi gini, apapun yang sudah berlalu memang sudah waktunya berlalu, dan apapun yang seharusnya buat kamu akan menemukan jalannya menuju kamu. Entah itu orang, entah itu kesempatan, apapun itu ya, kamu akan menemukan jalannya. Dan fokus kamu menatap ke depan, bukan ke belakang. Lalu di sini ini adalah strength kamu, kekuatan kamu di bulan Juli ini. Kekuatan kamu adalah kreativitas kamu, passion kamu pada apapun yang kamu lakukan. Di situ kamu bisa kembangkan. Kamu bisa coba lihat apa yang bisa kamu lakukan dari energi kreatif kamu, dari passion kamu. Karena itu akan membawa suatu hal yang baru, kesempatan-kesempatan baru buat kamu. Dan yang tadi saya bilang ya, di sini di pas energi masa lalu kamu adalah Ten of Wands. Ten of Wands itu bicara sebuah akhir, bicara juga completion, beban berat, tapi beban beratnya udah berakhir. Dan itu energinya ada di pas. Jadi saya melihat sesuatu udah berlalu dan kamu sedang berproses untuk merelakan itu dan berproses membangun apapun yang sedang mau kamu bangun sekarang. Dan di sini di future, energi future kamu ada King of Cups. Kamu jadi orang yang lebih dewasa, lebih bijak. Lebih dewasa gini maksudnya ya, bukan berarti kamu kekanak-kanakan gitu, bukan. Tapi kayak ada proses hidup yang bikin kamu jadi orang yang beda gitu. Jadi lebih bijak melihat kehidupan, melihat segala sesuatu ya. Kamu jadi lebih bijak. Kamu jadi orang yang kuat. Kamu jadi orang yang kompeten. Karena energi King itu energi orang yang orang yang udah melalui banyak tahapan, dimulai dari S sampai ke King itu kan perjalanannya panjang ya, dan kamu udah melewati perjalanan panjang itu, perjalanan emosional yang panjang, proses kehidupan, dan kamu udah melewatin itu semua. Dan lihat, ini saya melihat overall energi kamu bagus ya, dan yang berat-berat itu udah ada di masa lalu, di waktu lampau. Di emosi kamu ada Six of Wands. Six of Wands itu bicara tentang achievement,
tentang pencapaian, tentang kamu dilihat orang untuk sesuatu hal yang kamu kerjakan. Dan bisa juga ada orang yang sedang memperhatikan kamu, yang punya ketertarikan sama kamu ya. Bisa jadi dalam hal romantis, bisa jadi dalam dunia kerja gitu ya. Misalnya kamu lagi diincer nih sama HR, kamu lagi dipantau nih skill kamu, atau kamu sedang dipertimbangkan untuk join bisnis apa gitu. Six of One itu juga kayak energi perayaan gitu ya, karena kamu berhasil mencapai sesuatu, ada sesuatu hal yang patut dirayakan, dan perayaan itu di sini didukung sama Three of Cups gitu. Di orang-orang di sekitar kamu, kayak kamu merayakan sesuatu hal bersama orang-orang terdekat kamu, orang-orang di sekitar kamu, dan kamu punya support system, orang-orang yang ada buat kamu, ngedukung kamu dan turut berbahagia untuk pencapaian kamu, keberhasilan kamu, kesuksesan kamu. Dan di sini di hopes and fears, apa hal-hal yang kamu takutkan dan harapan-harapan kamu, ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu berbicara tentang membangun skill, membangun karakter, kayak kamu berusaha membangun diri kamu dalam segala macam aspek ya. Bisa pekerjaan, bisa kayak kamu lagi fokus sama self development. Dan gini, yang namanya proses ya, proses dalam hal apapun, kadang kita manusia nggak sabar gitu, kayak pengen cepet jadi orang yang lebih baik. Misalnya kita punya standar, oh gue mau jadi kayak si A, si B, si C. Tapi untuk menjadi kayak si A, si B, si C itu misalnya kan ada prosesnya ya. Dia nggak jadi tiba-tiba berada di titik itu tanpa melewati proses. Seperti itu. Kalau misalnya kamu berada di titik kok gak ada perubahan, kok capek doang gitu. Terus kamu bertanya, kapan nih menuai hasilnya? Kamu akan menuai hasilnya karena di sini saya bilang tadi, energi kamu tuh bagus. Ada Three of Cups, ada Six of Wands, dimana itu energi vibe-nya ceria gitu. Ceria, bahagia, perayaan, kamu disupport sama orang-orang di sekitar kamu. Dan juga yang tadi, bottom of the deck-nya, overall energi kamu itu Sun, kartu paling bahagia, kartu paling ceria, kehangatan, keceriaan yang direpresentasikan sama Sun itu ya. Dan di outcome ya, outputnya buat kamu, ada Page of Wands. Page of Wands itu kamu bisa expect good news, sebuah hal yang kamu tunggu-tunggu. Mungkin ketika kamu di titik kayak udah mulai pesimis, di saat itu, yang saat kamu gak duga-duga, mungkin berwujud tentang sebuah hasil atas kerja keras kamu, mungkin berwujud sebuah kontrak kerja, mungkin berwujud dalam sosok seseorang yang kamu kayak udah pendekatan nih, terus kelanjutan hubungan ini seperti apa. Wujudnya bisa macam-macam ya kabar baik itu. Kita lihat Lenormandnya bilang apa. Wow, ini tadi udah saya shuffle ya. Yang ini, kartu ini pertama berbicara tentang blessing ya, berkat semesta mau ngasih kamu hal-hal indah. Lalu di sini ini clouds, ini berbicara tentang kebingungan yang tadi saya bilang. Mungkin kamu gak bisa melihat jalan kamu sekarang. Kayak kamu bertanya-tanya nih, kok proses kerja keras gue, proses gue membangun karya gue, proses membangun karir, karakter, healing, self-development, kayak mungkin kamu di titik bertanya-tanya gitu ya, kamu akan keluar dari situasi itu. Dan ini adalah Star. Star ini berbicara tentang harapan, tentang mimpi-mimpi, tentang healing. Dan bisa juga kamu kayak bintang di hidupnya seseorang. Yang tadi saya bilang, kabar baiknya itu bisa berwujud apa saja ya. Bisa dalam bentuk orang, bisa dalam bentuk kontrak kerja, sebuah hasil, target yang kamu capai, tiba-tiba boom muncul di depan mata kamu, terus kamu gak duga-duga. Oke,
Segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.